Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, kekasih hati kami, Allah yang selalu setia, walaupun kami anak-anak Tuhan sering tidak setia. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebelum kami memulai segala aktivitas kami dalam satu hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa kepada kami, teguhkan hati kami, kuatkan hati kami, dalam kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, kami ambil dari kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang boleh kita renungkan, kami ambil temanya Allah tahu, Allah peduli, dan Dia rancangkan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ada dua hal yang bisa berjalan beriringan, tetapi juga bisa berjalan berseberangan, yaitu harapan dan kenyataan. Harapan dan kenyataan. Jika kenyataan sesuai dengan harapan, ya tentu saja kita semua akan senang, sukacita, kita tertawa bahagia. Tetapi jika kenyataan berbeda dengan harapan, nah ini pasti Bapak Ibu Saudara dan saya akan kecewa, akan susah, merasa diri paling merana, merasa diri paling sial. Bahkan kita berpikir, apakah Tuhan tidak lagi mengasihi aku? Ini yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seruan Nabi Yeremia pada nas renungan kita, ini ditulis ketika situasi yang sulit. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ketika bangsa Yehuda, Israel Selatan ditaklukkan oleh kerajaan Babel, ya. Dan harus dibuang, diperbudak di tanah Babel. Sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan bangsa Israel ketika itu. Israel kehilangan rumah, bait Allah dihancurkan. Kehidupan mereka sama sekali berlawanan dengan apa yang mereka pikirkan. Ya, secara mereka merasa bahwa aku ini anak-anak Tuhan, statusku ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Bagaimana mungkin, ya? Bangsa Babel bisa memporak-porandakan semuanya, tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Tetapi Tuhan nyatakan itu, Tuhan lakukan itu, Tuhan biarkan itu. Kenapa Tuhan buat hal yang buruk kepadaku? Itu menjadi dalam pikiran bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui Nabi Yeremia, Allah berseru bahwa anak-anak Tuhan yang setia, bahwa anak-anak Tuhan yang membaharui hidupnya, Tuhan Allah sudah rancangkan hari depan yang baik. Amin. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita, anak-anak Tuhan yang setia. Allah memegang kendali atas kehidupan bangsanya seburuk apapun situasinya. Allah tahu, Allah peduli, dan Dia rancangkan yang terbaik. Israel yang setia, dia memiliki, dia menjalani, dia meraih keselamatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ada seorang ibu yang sudah tua. Dia tinggal bersama seorang anaknya. Setiap hari kesehariannya ibu ini menjual tempe. Bapak Ibu Saudara, jadi setiap malam dia meracik kacang kedelai yang ingin dibuatkan tempe. Besok paginya dia akan membawa tempe itu ke pasar. Suatu ketika seperti yang tidak diharapkan terjadi. Dia sudah meracik kacang kedelai pada malam hari.
Ketika mau subuh, ketika mau pagi hari, dia buka bungkusan kacang kedelai yang sudah dibungkus mau menjadi tempe terbuat dari daun pisang. Dia lihat masih kacang kedelai. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu Engkau pasti menolong aku. Engkau akan ubahkan ini, Engkau akan jadikan menjadi tempe besok pagi. Menjelang ke pasar, dia lihat lagi bungkusan itu. Dia lihat masih kacang kedelai. Tapi dia percaya Tuhan akan ubahkan, Tuhan akan tolong, Tuhan akan bantu dia. Tidak apa-apa. Lalu dia masukkan semua bungkusan-bungkusan kacang kedelai itu yang mau menjadi tempe, dia taruh ke atas tampi. Dia bawa ke pasar sambil bernyanyi, dia puji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Dia nyanyi sepanjang jalan Bapak Ibu Saudara. Sampai di pasar, dia buka lagi bungkusan itu, ternyata masih kacang kedelai. Dia semakin was-was, dia semakin takut, apa yang kami makan hari ini? Hari semakin siang, dagangan ibu ini satu pun yang belum laku. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak muda. Dia datang ibu itu, dia katakan, Ibu, apakah ibu menjual tempe tetapi yang belum jadi? Yang masih kacang kedelai, yang masih setengah masak. Karena saya mau membawanya, mengirimnya keluar kota. Di situ Bapak Ibu Saudara, dia sangat bersyukur. Dia sampai menangis. Ini adalah keajaiban Tuhan. Diborong semua dagangan ibu itu. Karena memang pemuda itu membutuhkan yang belum menjadi tempe. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ilustrasi ini mau mengingatkan kita bahwa Allah tahu, Allah peduli, dan Dia rancangkan yang terbaik dalam kehidupanmu. Mungkin saat ini harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Namun percayalah, Tuhan sudah rancangkan melebihi dari apa yang kita harapkan. Plan A, plan B, plan C, kita sudah buat itu sedemikian rupa. Kita sudah usahakan yang terbaik, tetapi tidak sesuai dengan harapan. Yakin dan percayalah, firman Tuhan katakan bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, seperti Allah rancangkan yang baik bagi bangsa Israel, demikian Allah yang sama juga akan merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita, melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita harapkan. Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Firman Tuhan yang singkat, yang sederhana, yang boleh jadi perenungan kami, dalam boleh kami melewati satu hari ini dalam segala aktivitas kami. Kami percaya Tuhan pimpin, Tuhan berikan, Tuhan peduli. Bahkan Tuhan rancangkan yang terbaik bagi kehidupan bangsa Israel. Demikian juga Tuhan pasti tahu, peduli, dan tahu memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih buat firman Tuhan, ajar kami untuk terus kami boleh tahu akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berterima kasih buat semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.